Ya, isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman bocah 12 tahun di Sukabumi yang tewas di tangan ibu tirinya. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga desa Cipendei, Kecamatan Suradei, Sukabumi. Pihak keluarga terpukul karena korban yang baru duduk di bangku SMP harus pergi selamanya dengan cara tragis. Korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit karena mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan ibu tirinya. Di tubuh korban ditemukan sejumlah bekas luka bakar dan luka terkena siraman air panas. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Tindakan keji dilakukan seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya menganiaya anak tirinya hingga meregang nyawa. Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di GDRSUD Jampang Kulon, Sukabumi setelah dianiaya ibu tirinya. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Ratu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Sementara itu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Polri menemukan sejumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh korban. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau bukan. Bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Kasus ini masih dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah Langgur Kota Tual dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dihantam menggunakan helm pada area kepala saat melintasi turunan jalan raya karena dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini.
Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat pengangkut BBM tersebut. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah rekan Kapten Hendrik mengantarkan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan tak kuasa menahan kesedihan. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandar Juwata Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat masih api, masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya satu, hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan